Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ajeng Amanda Dwi Putri and I'm from Management 25 Class A with NPM 25411136. I hope you are all doing well today. First of all, I would like to thank you for giving me the opportunity to deliver this speech. Today, I would like to talk about a very important topic in the business world, which is the importance of effective communication in business. In our daily lives, communication is something we do all the time. However, in business, communication is not just about talking. It is about delivering the right message to the right person at the right time and in the right way. Dalam dunia bisnis modern, komunikasi menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Tanpa komunikasi yang efektif, ide yang bagus pun bisa gagal disampaikan dengan baik. Misalnya, seorang karyawan salah memahami instruksi dari atasan, pekerjaan jadi tidak sesuai. Tim tidak saling berkomunikasi dengan baik, proyek terlambat. Perusahaan salah menyampaikan informasi ke pelanggan, kepercayaan menurun. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya pelengkap, tetapi fondasi utama dalam bisnis. Selain itu, perkembangan teknologi seperti email, media sosial, dan aplikasi meeting online membantu komunikasi semakin cepat, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahpahaman jika tidak digunakan dengan benar. Jenis-jenis komunikasi dalam bisnis. Dalam bisnis terdapat beberapa jenis komunikasi yang harus dipahami. 1. Verbal communication atau komunikasi lisan. Komunikasi ini dilakukan secara langsung melalui percakapan, meeting, presentasi, atau telepon. Contoh, presentasi produk kepada klien atau rapat tim. Kelebihannya, cepat dan langsung mendapat feedback. Kekurangannya, bisa menimbulkan salah paham jika tidak jelas. 2. Nonverbal atau nonverbal communication atau komunikasi nonverbal meliputi bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan intonasi suara. Contoh, senyum menunjukkan keramahan. 2. Kontak mata menunjukkan kepercayaan diri. Dalam bisnis, komunikasi nonverbal bisa memperkuat atau justru melemahkan pesan yang disampaikan. 3. Written communication atau komunikasi tertulis meliputi email, laporan, proposal, dan pesan teks. Kelebihan, lebih formal dan terdokumentasi. Kekurangannya, tidak ada ekspresi sehingga mudah disalahartikan. Contoh nyata, email yang terlalu singkat bisa dianggap tidak sopan. B. Fungsi komunikasi dalam bisnis. Komunikasi memiliki beberapa fungsi penting, yaitu 1. Menyampaikan informasi agar semua pihak memahami tujuan dan tugas masing-masing. 2. Membangun hubungan kerja. Komunikasi yang baik menciptakan hubungan yang harmonis antara karyawan, atasan, dan klien. 3. Meningkatkan kerjasama tim. Tim yang berkomunikasi dengan baik akan lebih mudah mencapai target. 4. Mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang jelas membantu manajemen mengambil keputusan yang tepat. C. Dampak komunikasi yang efektif. Jika komunikasi berjalan dengan baik, maka akan memberikan banyak manfaat. 1. Meningkatkan produktivitas kerja. 2. Mengurangi konflik di tempat kerja. 3. Meningkatkan kepuasan pelanggan. 4. Membangun citra perusahaan yang profesional. Sebaliknya, komunikasi yang buruk bisa menyebabkan kesalahan kerja, kerugian finansial, hubungan kerja yang buruk.
D. Hambatan dalam komunikasi bisnis. Beberapa hambatan yang sering terjadi yaitu perbedaan bahasa, kurangnya kejelasan pesan, emosi atau sikap negatif, perbedaan budaya, dan gangguan teknologi. Oleh karena itu, penting untuk memahami cara mengatasi hambatan ini. Tips komunikasi yang efektif. Untuk menjadi komunikator yang baik dalam bisnis, 1. Gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. 2. Dengarkan secara aktif. Active listening. Perhatikan bahasa tubuh. 3. Sesuaikan cara komunikasi dengan lawan bicara. 5. Berikan feedback yang tepat. 6. Gunakan teknologi dengan bijak. 4. Consult question. In consult question, effective communication is one of the most important skills in the business world. It helps us to deliver ideas clearly, build strong relationships, and achieve organizational goals. Without good communication, even the best strategy can fail. Therefore, as students and future professionals, we must start improving our communication skills from now on. Because in the future, our success will not only depend on what we know, but also on how well we communicate it. Thank you for your attention and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.